Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Hasana dengan NIM 41120010026 dari kelas AM3A pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 5 pajak. Pertama, jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai, jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Kerangka dasar dari terminologi PPN adalah nilai tambah atau value add. Pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai atau tax on value adds dari keseluruhan transaksi dalam tahap produksi dan distribusi. Mekanisme pemungutan PPN di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan PPN terutang yang disetor ke negara menggunakan indirect subtraction method atau credit method atau invoice method dengan cara mengkreditkan pajak masukan. Yang kedua, direct subtraction method, metode yang menggunakan bendaharawan, pemerintah, dan KPKN, kantor pembendaharahan kas negara, sebagai pemungut PPN atas transaksi yang menggunakan dana APBN atau APBD, diatur dalam pasal 16A tentang pemungut PPN. Yang ketiga, self-infusion method, yakni pemungutan PPN yang dilakukan sendiri oleh perusahaan ataupun orang pribadi yang melakukan usaha. Contohnya apa? Ada importir BKP tidak berwujud atau JKP oleh PKP dan bukan PKP, ada objek PPN pasal 16C atas kegiatan membangun sendiri, ada objek PPN pasal 16D atas penyerahan aktiva tidak untuk diperjualbelikan. Berikut merupakan gambar mekanisme PKPN PPN. Nah, keterangan gambarnya itu apa saja? Yang pertama, setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk pemungut pajak yang terutang. Pajak yang dapat dipungut disebut pajak keluaran atau output tax. Nah, yang kedua, pada saat suatu PKP membeli atau menerima BKP atau JKP dari PKP lain, maka PKP pembeli atau penerima membayar pajak yang terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang dibayar disebut pajak masukan. Ketiga, pada akhir masa pajak, pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Keempat, jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, berarti kurang bayar. Harus dibayar ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum SPT masa PPN disampaikan. Nah, soal selanjutnya yang kedua ialah jelaskan konsep PPNBM, jelaskan mekanisme PPNBM, dan berikan contohnya. Nah, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang kena pajak yang tergolong mewah. Pada penyerahan BKP yang tergolong mewah, pungutan yang dikenakan adalah pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Pungutan PPNBM hanya dilakukan sekali, yakni saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen dan saat impor BKP mewah tersebut. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah ada 4 dasar pertimbangan. Apa saja? Nah, yang pertama itu ialah perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Nah, yang ketiga, perlu adanya perlindungan atas produsen kecil atau tradisional. Dan yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi dua, yaitu pertama, mekanisme pungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM. Selanjutnya, kita ke soal berikutnya. Nomor 3, jelaskan apa saja objek PPN. Nah, berikut merupakan objek PPN. Yang pertama ada menurut pasal 4 ayat 1 huruf A, yaitu penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Menurut pasal 4 ayat 1 huruf B yaitu impor BKP, menurut pasal 4 ayat 1 huruf C yaitu penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Menurut pasal 4 ayat 1 huruf D yang pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean. Yang kelima, menurut pasal 4 ayat 1 huruf E yaitu pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Menurut pasal 4 ayat 1 huruf F yaitu ekspor BKP berwujud oleh PKP. Lanjut, menurut pasal 4 ayat 1 huruf G yaitu ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Nah, huruf H-nya yaitu ekspor JKP oleh PKP.
Dan untuk menurut pasal 16C yaitu membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Dan yang terakhir yaitu menurut pasal 16D yaitu penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali PM-nya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Syarat penyerahan barang atau jasa dikenai PPN, penjelasan pasal 4 huruf A dan huruf C, Undang-Undang PPN 1984. Nah, syaratnya itu apa saja? Yang pertama itu harus diserahkan ke BKP atau JKP. Yang kedua dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang sesuai kegiatan sehari-hari PKP dan ada unsur pengulangan. Yang keempat yang melakukan penyerahan itu harus PKP. Nah, PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP menurut pasal 4 ayat 1 huruf A dan C. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu apa saja? Yang pertama, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Yang ketiga, dalam daerah pabean. Dan yang keempat, dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang bersifat kumulatif. Baik, selanjutnya ke nomor 4. Jelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar pengenaan PPN dan PPNBM. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPN tahun 1984 dan pasal 9 ayat 1 PP nomor 1/2012, dasar pengenaan pajaknya itu ialah pertama harga jual. Nah, dalam pasal 1 angka 18, harga jual itu merupakan nilai uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, contohnya bagaimana? Bisa kita lihat. Terdapat pabrikan kendaraan bermotor menyerahkan sedan kepada distributor utama harga jualnya itu 200 juta. Nah, kalau PPN 10%, maka 200 juta dikali 10% itu sama dengan 20 juta. Nah, kalau PPN BM 30%, 200 juta dikali 30% sama dengan 60 juta. Dalam pasal 9 ayat 3 PP nomor 1/2012, DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau atas impor BKP yang tergolong mewah adalah tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dikenakan atas penyerahan atau impor BKP yang tergolong mewah. Nah, dalam pasal 9 ayat 4, atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP selain PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau yang bisa disebut produsen, dan PKP yang melakukan impor BKP yang tergolong mewah atau yang bisa disebut importir adalah termasuk PPNBM yang dikenakan atas perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tersebut. Nantinya yang bisa dikreditkan itu hanya PPN, sedangkan PPNBM tidak bisa dikreditkan. Jika PPNBM itu tidak bisa dikreditkan, maka PPNBM itu harus dimasukkan ke komponen harga penjualan. Nah, bagaimana contohnya? Terdapat PT Pancakarsa adalah pabrik dan importir kendaraan bermotor dalam tahun 2013. PKP ini mengimpor sedan CBU dengan nilai impor per unitnya itu 200 juta. Atas impor terutang ini, PPN-nya 10%. Nah, kalau 10% berarti 200 juta dikali 10% sama dengan 20 juta. Nah, PPNBM-nya itu 30%, 60 juta. Sebelum sedan tersebut diserahkan kepada distributor utama, terlebih dahulu dilengkapi aksesoris berupa AC, DVD changer, radio, dan PSW TV. Mobil yang seluruhnya diperoleh dengan harga jual 80 juta, perlengkapan elektronik ini terutang PPNBM sebesar 20% selain PPN. Perhitungan PPN-nya terutang atas penyerahan per unit sedan oleh PT Pancakarsa kepada distributor utama sebagai berikut. Pertama, nilai impor per unit sedannya berapa tadi? 200 juta. Kemudian, apa saja yang termasuk di nilai tambah itu? Itu terdapat dari pembelian aksesoris, PPNBM atas impor sedan. Nah, PPNBM atas impor sedan, PPNBM itu dimasukkan sebagai harga pokok karena tidak bisa dikreditkan. Maka dia dimasukkan di perhitungan harga pokok. Nah, pembelian aksesoris tadi berapa?
80 juta. PPNBM atas impor sedannya 60 juta. Lanjut, PPNBM atas pembelian aksesoris 16 juta, biaya lainnya 14 juta. Kemudian yang kedua tuh laba yang diharapkan, jumlah nilai tambah. Jadi kita jumlahin semua, 80 tambah 60 tambah 16 tambah 14 tambah 20 sama dengan 190 juta. Nah, harga jual sedan per unitnya itu berapa? Nilai impornya itu ditambah jumlah nilai tambahnya tadi. Jadi 390 juta. Untuk PPN-nya itu kita kalikan saja 10%, jadi 39 juta. Kemudian yang kedua ada penggantian. Dasar pengenaan PPN atau PPNBM yang kedua itu ada penggantian. Dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM Pasal 1 ayat 19, yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai yang berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu ada nilai impor. Apa itu nilai impor? Menurut pasal 1 ayat 20, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nah, yang keempat itu ada nilai ekspor. Itu merupakan uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir itu ada nilai lain. Penggunaan nilai lain dimaksudkan untuk mengidentifikasi dasar pengenaan pajak PPN yang bisa dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya berada di luar klasifikasi dasar pengenaan pajak PPN pada umumnya. Berdasarkan PMK nomor 75, PMK 03 2010. Nah, kategorinya itu ada beberapa kategori nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak PPN. Ada kurang lebih 11 kategori. Ada untuk pemakaian sendiri menggunakan harga jual, untuk pembelian cuma-cuma menggunakan harga jual, untuk penyerahan film, untuk penyerahan produk hasil, tembakau, untuk BKP berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula, untuk penyerahan BKP, dan lain-lain. Lanjut kita ke soal 5, yaitu jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. Nah, apa saja karakteristik PPNBM itu? Pertama, merupakan pungutan tambahan setelah atau di samping PPN. Kedua, bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN. Ketiga, hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP, yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. Yang terakhir, jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPNBM yang sudah dibayar saat perolehannya dapat diminta kembali. Nah, latar belakang diberlakukannya pajak penjualan atas barang mewah itu seperti apa? Bisa kita lihat, setiap pemungutan pajak, termasuk pemungutan pajak pertambahan nilai, diharapkan mencerminkan keadilan baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk mencapai sasaran agar pemungutan pajak pertambahan nilai itu mencerminkan keadilan tersebut, maka diberlakukannya pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. Seperti itu latar belakangnya. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan perbedaan dari turut utang PPN dan tidak turut utang PPN. PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Pertama ada saat terutang PPN. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983. Tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Terutangnya PPN terjadi pada saat pertama penyerahan atas BKP. Kedua, ada penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk penggunaan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara nyata atau secara hukum ke pihak pembeli. Yang ketiga, penyerahan BKP tidak berwujud terjadi saat harga atas penyerahan BKP TB diakui sebagai piutang atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diterapkan secara konsisten.
Yang kedua, perjanjian atau kontrak ditandatangani saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata. Sebagian atau seluruhnya, sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat terjadinya pembubaran perusahaan. Nah, yang kelima itu ada peralihan BKP dalam rangka peleburan, penggabungan, pemecahan, pemekaran, dan pengambil alihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat 2, huruf DUU PPN atau perubahan bentuk usaha. Yang keenam, ada impor BKP yang terjadi saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Yang ketujuh, ada penyerahan JKP. Nah, itu terjadi saat apa? Ada harga penyerahan JKP dikali sebagai piutang, perjanjian atau kontrak ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, mulai tersedianya fasilitas, pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari di luar pabean. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu tidak terutang PPN. Yang pertama tadi ada saat terutang, dan yang kedua itu tidak terutang PPN. Dan apa yang dimaksud dengan tidak terutang PPN? Artinya itu, PKP melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Terhadap transaksi tersebut, PKP tidak perlu membuat faktur pajak. Berbeda dengan PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut, di mana PKP wajib membuat faktur pajak. Akan tetapi, meskipun PKP tidak perlu membuat faktur pajak terhadap transaksi tersebut, PKP tetap wajib melaporkan transaksi tersebut di SPT masa PPN, yaitu langsung di bagian induk SPT masa PPN. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada sedikit perubahan untuk Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, yaitu Pasal 4A. Pertama dihapus, kedua jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang. Kemudian yang ketiga, perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Nah, bagaimana perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut itu? Itu dapat dilihat di pasal 16B ayat 2 dan ayat 3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perbedaannya itu ada pajak masukan yang dibayar untuk perolehan PKP atau perolehan JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Kedua, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan PKP atau perolehan JKP yang atas penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Kemudian dari segi tarif juga berbeda. Yang dikenakan pada dua fasilitas ini untuk PPN dibebaskan berarti memang tidak dikenakan PPN, alias memang tidak ada tarif. Sedangkan PPN tidak dipungut itu menggunakan tarif 0% alias sebenarnya dikenakan PPN, tetapi diberikan fasilitas hanya 0%. Seperti itu. Oke, baik kita lanjut. Untuk PPN dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 PMK 03 2015 tentang BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Meliputi ada beberapa, kurang lebih ada 10. Nah, lanjut, PPN tidak dipungut dapat dilihat peraturan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pasal tersebut menyatakan bahwa tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas pertama, BKP berwujud yang diekspor, PKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean, JKP yang diekspor termasuk JKP yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak yang dihasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan di luar daerah pabean. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7.
Jelaskan apakah yang dimaksud dengan FTZ dan KEK. Nah, untuk FTZ Free Trade Zone atau yang bisa disebut kawasan bebas, yaitu suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Lanjut ke pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam FTZ diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, pembebasan pajak, pertambahan nilai, tidak dipungut pajak penghasilan impor dan atau pembebasan cukai dengan beberapa ketentuan lantas, yaitu berlaku larangan, pembatasan terkait kesehatan dan barang tertentu, pemesanan di bidang perdagangan tidak berlaku. Nah, untuk pengeluaran barang dari FTZ keluar daerah, pabean terhadap barang tertentu dipungut bea keluar dan terhadap barang tertentu berlaku larangan dan pembatasan di bidang ekspor. Untuk pemindahan barang antar FTZ diberi fasilitas pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, tidak dipungut pajak penghasilan impor, dan atau pembebasan cukai dengan ketentuan harta tidak berlaku. Baik, kita lanjut saja ke kawasan ekonomi khusus K atau yang bisa disebut KEK. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 39 tahun 2009, pengertiannya yaitu kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Nah, ada 4 tujuan kawasan ekonomi khusus dibentuk. Pertama, untuk meningkatkan penanaman modal, memaksimalkan kegiatan industri, mempercepat perkembangan daerah, terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi. Adapun fasilitas dan kemudahan yang diterima oleh pelaku industri maupun badan usaha di kawasan ekonomi khusus. Nah, apa saja tuh fasilitas yang diterima oleh pelaku industri? Pertama ada suatu perpajakan berupa pembebasan dan atau penangguhan bea masuk cukai tidak dipungut PDRI dan pengurangan PBB. Yang kedua, lalu lintas barang berupa pemasukan barang dengan kategori barang dibatasi belum diberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pemasukan. Yang ketiga, keimigrasian dan ketenaga kerjaan yaitu berupa kemudahan pengurusan visa dan izin tinggal untuk tenaga kerja asing. Nah, yang keempat, pertanahan yaitu berupa izin untuk pengadaan tanah. Yang kelima, perizinan dan non-perizinan yaitu berupa pencepatan penerbitan izin. Oke, ini berikut merupakan penjelasan-penjelasan dari fasilitas perpajakan yang diterima pelaku atau badan usaha dalam kawasan ekonomi. Ada fasilitas lalu lintas barang, fasilitas tenaga kerja dan imigrasi, fasilitas pertanahan, fasilitas perizinan dan non-perizinan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Jelaskan poin-poin perubahan UU PPN dan PPNBM pada UU Cipta Kerja. Nah, terdapat perubahan UU PPN dan PPNBM di UU Cipta Kerja. Pertama, pengkreditan pajak masukan, relaksasi PPN termasuk pengkreditan pajak masukan PPN Cipta Kerja. Pelonggaran terkait pengkreditan pajak masukan dalam klaster perpajakan pada pasal 112 UU Cipta Kerja merujuk pada pasal 9 ayat 2A. PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan. Sementara itu, beberapa ketentuan pada pasal 9 ayat 8 terkait pengkreditan pajak masukan yang tidak dapat dilakukan bagi pengeluaran. Dengan dihapusnya beberapa ayat 8 pasal 9 tersebut, artinya berbagai jenis pengeluaran yang diberlakukan atas BKP atau JKP tersebut dalam UU Cipta Kerja, pajak masukannya itu dapat dikreditkan dari penghapusan beberapa ketentuan pada huruf pasal 9 ayat 8 tersebut. Maka ada penambahan dalam pasal ini yang masih berkaitan dengan poin yang dihapus dan tercantum pada pasal 9 ayat 9A, 9C, Nah, yang kedua, masa pengkreditan pajak masukan dapat mengkreditkan pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama pada masa pajak berikutnya paling lama itu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Hal ini terutang dalam pasal 9. Kemudian yang terakhir, membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli. Pengusaha kena pajak. Perdagangan eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli. Hal ini tertuang dalam pasal 112 UU Cipta Kerja klaster perpajakan pada pasal
13 ayat 5A yang mengatur pembuatan faktur pajak oleh PKP pedagang eceran. Nah, bunyinya seperti apa? PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan PMK. Oke, baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.